Same shit, different pile. What's the matter? Deaf? I said get down. How about a hole in the chest? Come on, come on, come on, come on, come on. Halo Sambaters. Masih bersama saya Om Kun. Gimana kabarnya? Masih sendiri? Aduh, seperti saya dong. Sama, lagi sendiri juga. Kali ini Om Kun akan membahas alur cerita Falcon Rising tahun 2014. Tanpa banyak ngebacot di awal karena hari ini Om Kun mau latih tanding one on one dengan Ronaldinho. Aduh, siapkan handsfree, kopi, rokok, asbak, dasi, jaket, sepatu, helm, dan widot ngenteni long-long again. Langsung saja. Kisah dimulai dengan mengabsen beberapa nama orang. Nama-nama tersebut telah tewas di medan perang. John, niki tiange. Selanjutnya sebut saja Om John. Om John adalah seorang veteran Korps Marinir Amerika Serikat yang menderita gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan kecemasan parah yang dapat berkembang setelah terpapar setiap peristiwa yang menghasilkan trauma psikologis. Dalam dunia militer, hal ini sering terjadi karena di medan tempur semuanya bisa terjadi. Apalagi kalau sampai itu merenggut nyawa rekan kita. Lanjut, setelah melamun dan menyiapkan 2 butir peluru, si John mencoba untuk mengakhiri nyawanya dengan bermain roulette. Skin berpindah di supermarket. Saat hendak beli minuman dan beberapa Kinder Joy, tiba-tiba ada 2 orang perampok memasuki toko dan meminta sejumlah uang kepada kasir. Namun, si John ini menghiraukan mereka dan masih asik memilih-milih Kinder Joy. Singkat cerita, salah satu dari mereka menodongkan senjatanya ke arah John. Namun, apa yang terjadi? Si John malah meminta salah satu perampok itu untuk menembaknya. Tentu saja perampok itu bingung dan ragu. Ketika pria itu ragu-ragu, John mulai tidak sabar dan langsung menghajar kedua perampok itu dan meninggalkannya. Come on, come on, come on. Don't make me do this myself. Come on. Shoot me, shoot me, shoot. Keesokan harinya, saudara perempuan John datang ke rumah niki tiange. Dia adalah Cindy. Cindy tinggal di Brasil dan telah kembali sebentar ke New York untuk pernikahan. Dia menyempatkan waktunya untuk melihat keadaan John sebelum ia kembali ke Brasil. Singkat cerita, malam pun tiba. Si John menghabiskan makan malam dengan Cindy di sebuah restoran. Saat di sana, John dan Cindy saling bertukar cerita. Namun di sini ada skin yang menarik. Saat Cindy menanyakan kepada John apakah sudah minum obat, ternyata si John takut sampai-sampai menukar obatnya dengan permen mint. Koplak. Keesokan harinya, Cindy kembali ke Brasil. Kali ini skin berpindah di Brasil. Di sana kita bertemu dengan Katerina, niki tiange. Selanjutnya sebut saja Rina. Sesampainya di wilayah yang disebut favela, Rina dipanggil oleh seorang anak kecil. Ternyata anak itu menemukan seseorang yang terluka parah di dekat garis pantai. Rina pun pergi melihatnya dan ternyata orang yang terluka itu adalah Cindy. Setelah memeriksa keadaannya, Cindy ternyata masih hidup dan Rina pun segera memanggil ambulan untuk segera membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya di konsultan Amerika, semacam kedutaan besar gitu ya Sambaters, Manny Ridley, niki tiange, selanjutnya sebut saja Omani. Omani adalah perwakilan dari Amerika. Dia mendapatkan kunjungan dari kepolisian setempat, niki tiange. Dia adalah detektif Santo.
Detektif Santo datang bersama rekannya, Detektif Bororo. Mereka datang untuk melaporkan keadaan Cindy yang seorang warga negara Amerika. Ternyata Omani mengenalnya. Omani dan John adalah sesama veteran dan diplomat. Omani segera menghubungi John dan menginformasikan kepada John bahwa Cindy telah dipukuli habis-habisan. Tanpa banyak pikir, John segera terbang ke Brasil. Sebelum John sampai di Brasil, Detektif Santo dan rekannya, Detektif Bororo, menyelidiki kasus serangan terhadap Cindy. Meskipun tidak ada saksi, Detektif Santo menangkap beberapa orang dan menemukan beberapa senjata api. Tetapi, penduduk favela menghalangi Detektif Santo dan mengancamnya. Karena sedikit terjadi ketegangan, Detektif Santo menawarkan sebuah pertarungan one-on-one. Dan pemenangnya bisa mengambil apa yang dia inginkan. Let's avoid a nasty scene here. Your best fighter against mine. We give you back all your stuff. We live to fight another day. Let everyone go. A deal. Medo, venha. Oh. Setelah memenangkan pertarungan, Detektif Santo pun pergi dan Skin berpindah di bandara. Akhirnya John tiba di Brasil dan John langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan adiknya. Setelah melihat kondisinya, John ingin melihat lokasi di mana adiknya ditemukan. Detektif Santo dan Omani memperingatkan kepada John untuk menghindari favela karena tempat itu dikendalikan oleh para gangster. Tetapi John bersikeras untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Rina menunjukkan kepada John di mana Cindy ditemukan. Setelah melihat TKP secara langsung, John diajak Rina untuk berkeliling. Ternyata di sini kita diperlihatkan kondisi favela yang sesungguhnya. Meskipun lokasi itu dikuasai oleh gangster, kondisi di sana sepertinya damai, sambaters. Masyarakat di sana kehidupannya disokong oleh para gangster. Klinik kesehatan ini sepenuhnya ditanggung oleh para gangster itu. Jadi kalau sambater mau berobat, tidak perlu membutuhkan kartu BPJS lagi. Lanjut, ketika John mengunjungi Cindy di rumah sakit, seorang perawat berwarga negara Asia memberikan suntikan obat untuk Cindy. Tiba-tiba Cindy mengalami kejang-kejang dan John meminta bantuan. Everything okay? Oh, yes.